Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Azif Gifari. Pada video kali ini kita bahas yuk mengenai garam Himalaya. Di sini siapa yang nggak suka garam, yang suka mengonsumsi garam? Apakah dari segi gizinya sama aja, atau ada sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe pada video kali ini. Nah, baik, kita bahas mengenai garam Himalaya. Tentu saat ini menjadi tren. Banyak orang yang mau mengonsumsi garam Himalaya yang mengklaim memiliki kandungan gizi dan kesehatan yang baik bagi kesehatan. Pada dasarnya, kalau kita lihat ya, ternyata garam itu banyak jenisnya. Mungkin salah satu yang lagi populer saat ini adalah garam Himalaya. Namun ketika orang dengan kondisi tertentu, terutama hipertensi, apakah dengan mengonsumsi garam Himalaya ini menjadi solusi? Tentu harus diperhatikan. Yang diperhatikan bukan jenis garamnya, tapi jumlah natrium yang dikonsumsi. Banyak cara, kalau kita cek diet rendah garam ada 1, 2, dan 3, atau diet DAS juga bisa ya. Nah, pada dasarnya pada diet DAS misalkan ya, itu maksimum 2300 mg natrium yang setara dengan 1 sendok teh. Nah, ini menjadi batasan. Jadi bukan, meskipun Anda mengonsumsi berbagai macam jenis garam, yang jelas yang harus diperhatikan adalah pembatasan dari jumlah natrium dikonsumsi. Karena makin banyak natrium di dalam tubuh kita, terutama yang mengalami hipertensi, malah akan bahaya. Makanya akan meningkatkan tekanan darah, karena sifatnya natrium ini kan mengikat air. Makanya kalau orang yang biasa mengonsumsi natrium berlebih gitu ya, itu biasanya suka haus. Nah, itu salah satu mekanisme tubuh untuk merespon ketika kita mengonsumsi natrium dalam jumlah yang cukup tinggi. Tentu pada orang-orang yang hipertensi atau kita sebut dengan tekanan darah tinggi, ayo kita mulai batasi natrium. Ternyata dari kandungan gizi berbagai macam jenis garam itu tidak jauh beda. Nah, kan memang mineralnya, kemudian kan semua garam itu dua sebenarnya, ada natrium dan klorida. Itu dua-duanya sama. Bahkan kalau kita cek, nanti silahkan dilihat di sini, ternyata kandungan natrium itu nggak jauh beda antara garam yang biasa kita konsumsi dan juga garam Himalaya. Tentu yang membedakan adalah biasanya garam kita gitu ya, dalam dapur itu sudah diperkaya dengan iodium. Makanya dulu banyak yang mengalami gondokan, tapi sekarang sudah mulai menurun. Namun belum, ataupun mungkin tidak banyak yang ditemukan iodium pada garam Himalaya. Nah, ini menjadi concern, apakah ada apa enggak, mungkin nanti akan ditambahkan atau nanti improvisasi. Tapi yang jelas, kalaupun mengonsumsi berbagai macam jenis garam, bukan jenis garamnya, tapi adalah batas yang dikonsumsi adalah natrium. Bagaimana caranya mengonsumsi ataupun membatasi ya? Ketika kita banyak mengonsumsi natrium, cara mengeluarkannya gimana? Pertama, konsumsi sayuran, terutama ada seratnya di situ. Seratnya itu berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Itu mengurangi dari natrium. Jadi serat ini menjadi salah satu makanan ataupun zat ya, dan yang terdapat pada sayur. Makanya kita kalau mengalami hipertensi juga harus diperbanyak makan sayur. Kemudian tadi batasan natrium ya. Nah, itu menjadi concern kita supaya apa? Tidak terjadi komplikasi. Kalau mengalami hipertensi dikhawatirkan terjadi yang lain, ginjal, mata, saraf, dan lain-lain. Bukan kita nakutin, tapi mulai dari sekarang harus kita perhatikan konsumsi natrium kita. Kenapa? Karena data yang kita dapatkan mengonsumsi kita natrium di Indonesia masih cukup lumayan tinggi. Nah, itu menjadi perhatian. Artinya kalau konsumsinya tinggi kan bahaya. Semua yang berlebihan juga nggak baik ya. Terutama yang kita bahas di sini adalah
garam Himalaya. Jadi kesimpulan pada video kali ini memang dari segi komposisi itu tidak jauh beda antara garam Himalaya, garam dapur, dan berbagai macam garam-garam lainnya. Yang membedakan adalah mungkin kalau di kita sudah ditambahkan iodium karena sifatnya disebut dengan fortifikasi. Nah, mungkin regulasi atau kebijakan yang lain mungkin beda ya. Tapi adalah itu salah satu cara aja gitu kan. Jadi kalau jangan beranggapan kalau kita mengonsumsi satu bahan makanan itu kita akan sehat terus gitu loh. Enggak, pada dasarnya tetap melaksanakan ataupun mengaplikasikan gizi seimbang bagi orang-orang sehat. Tapi kalau sudah mengalami hipertensi, maka harus diperhatikan karena itu sudah warning. Jangan sampai kita menyesal di akhir gitu ya, karena penyesalan kan di akhir ya, kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan bagi kita, keluarga, dan seluruh masyarakat untuk penerapan gizi seimbang. Mungkin video kali ini cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan tulis aja di kolom komentar topik apa yang akan kita bahas untuk kita diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.